Mana itu? Itu posisi Yesus di mana pada saat dia cuma berdua dengan Bapa? Mestinya sudah terangkat ya. Terangkat ya? Iya, udah terangkat. Sudah di langit. Ya, udah di langit. Nah, coba lihat Dinda di apa ini? Di kejadian, kita coba deteksi di Yohanes 20. Ini kan sebelum dia terangkat kan? Iya kan? Nah, coba Betul. lihat maju ke Yohanes 20. Ada pemaksaan doktrin di situ. Buka aja langsung kayak ini, dibuka Yohanes 20. Di situ ketika Filipus si Thomas mencucukkan jarinya setelah bangkit. Setelah bangkit deh. Sabar ya bang, nanti ditanggapi bang. Yohanes 20. Di nomor lupa aku. Yang Thomas? Iya. Baca Thomas. Okay. Kan dia katakan Assalamualaikum, Salam alaihim. Iya kan, ada kan di situ datanya? Okay. Ada damai sejahtera. Assalamualaikum. Nah, ya. Oke. Berarti dari 26 ya, saya baca ya. Boleh. Oke. Sini dikatakan, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kalau bahasa kitanya Assalamualaikum gitu kan. Ya. Demikian, kemudian ia berkata kepada Thomas, kemudian dia berkata, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya ilahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, sekarang coba baca nomor 29 sampai nomor 30. 29 sampai 30. Nah, yang 30-nya memang masih banyak tanda-tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi 30. semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya mereka percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Tuhan, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Oke, 31 nggak ada ya? Habis. Udah 31 ini. Nah, nggak ada kan? Jadi oknum ini ketika dia keluar dari kubur memperlihatkan kemudian dirinya sampai Thomas mencucuk kemudian lambungnya. Habis itu penulisnya mengatakan masih banyak tanda-tanda yang diperlihatkan oleh Yesus tapi tidak dimuat, dicatat di sini supaya orang-orang itu percaya kalau Yesus itu siapa? Mesias, Anak Tuhan. Oke. Coba lihat di dalam Yohanes 16 yang tadi. Sorry, bukan saya ngajarin ini. Saya cuma meluruskan aja, mengarahkan aja. Ya, Yohanes 16 nomor 29 dan nomor 30 coba deh. 29. Ini bukan ucapan Yesus ya. Ini bukan ucapan Yesus. Silakan. Kata murid-muridnya, lihat sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Tuhan. Sebelum penyaliban, murid-muridnya sudah percaya nggak kalau dia itu berasal dari Tuhan, dia Mesias? Sudah. Lalu siapa yang tadi yang perlu dicucuk lambungnya supaya dipercaya juga bahwa dia adalah anak Tuhan? Siapa itu? Tanda tanya besar.
Murid-murid sebelum Yesus terangkat ke langit, murid-murid semua sudah percaya kalau Yesus itu adalah rasul utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 8. Yohanes 16 nomor 29 nomor 30. Murid-muridnya setelah Yesus tidak berbicara dengan menggunakan hiasan-hiasan, murid percaya Yesus itu berasal dari Elohim. Murid-muridnya percaya dia adalah Mesias. Murid-muridnya percaya dia adalah Kristus. Murid-muridnya percaya dia adalah juru selamat. Seluruhnya sudah dipercaya. Lalu buat apa lagi dia cucu lambung untuk membuktikan kalau dia itu adalah anak Tuhan? Ayo, ini oknum yang lain. Ini oknum yang lain ini. Ini oknum yang lain. Makanya tadi sekarang anak manusia sudah duduk di samping kanan yang maha kuasa. Makanya Petrus berkhotbah begini. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29, nomor 30, 31, 32, 33. Daud telah menubuatkan. Kuburan Daud masih ada di tengah-tengah kita. Coba ditampilkan itu Dinda. Kisah Para Rasul 2 di khotbah Petrus. Daud menubuatkan akan bangkitnya seorang Mesias dari keturunannya. Jasadnya dia tidak ditinggalkan di kubur. Di alam orang mati, jasadnya tidak mengalami kematian, kebinasaan. Nomor 33. Akan tetapi dia akan ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Jasadnya tidak mengalami kematian. Tadi yang dia katakan bahwa dia sudah duduk di samping kanan yang maha kuasa, itu betul. Makanya Petrus mengatakan, Yesus yang kau salibkan itu, maka orang Israel seluruhnya harus tahu, Yesus yang kau salibkan itu, nomor 36, telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk angkatan jahat, nomor 40-nya. Jadi betullah bahwasanya yang disembah oleh saudara-saudara kami Kristen ini terindikasi kuat. Kita tidak mengatakan ini ya, tapi terindikasi kuat berdasarkan data. Karena kalau Al-Quran mengatakan hisyum fid dunya, orang yang disalib itu adalah hukuman hinaan terhadap oknum yang disalib. Al-Quran juga mengatakan bahwasanya yang disalib itu adalah orang yang membenci Elohim, orang yang membenci para nabi, rasul, utusan, dan mereka dikutuk oleh Tuhan, oleh Allah. Dan kutukan itu merupakan hinaan bagi mereka di dunia. Dan kelak akan mendapatkan siksaan yang pedih di akhirat atau di neraka. Nah, di dalam kitabnya orang Yahudi, salib juga itu hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Elohim. Karena dia melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Bahkan Paulus sendiri mengatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Galatia 3 nomor 13. Al-Quran mengatakan itu adalah hinaan, hukuman yang menghinakan. Perjanjian lama kitab Yahudi mengatakan itu adalah kutukan. Paulus pun sendiri mengatakan terkutuk orang yang digantung di atas tiang salib. Apakah itu bisa? Yang disalib itu adalah orang suci, orang benar, orang yang dikasihi oleh Elohim? Itu mustahil. Kecuali yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Nah ingat, sejenak sebelum disalibkan oknum tersebut, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus, namaku, dan berkata, akulah dia. Yohanes 18 nomor 5, ketika rombongan Yudas datang dengan tentara Romawi, dia mengatakan, siapa yang engkau cari? Aku mencari Yesus dari kota Nazaret. Kata oknum tersebut, akulah dia. Ditangkap. Itulah yang tadi yang disidang. Berarti kamu ini adalah anak Tuhan. Kamu sendiri yang mengatakan, bukan aku. Itu jawabannya. Tapi di terjemahan baru dikatakan, kamu sendiri yang mengatakan bahwa aku adalah anak Allah. Padahal tidak ada itu penambahan. Saya kira begitu sementara. Sahabat-sahabat sekalian, silakan kalau ada Kristen di bawah yang mau naik, lanjutkan. Mantap, Guru. Turun. Ini Paulus Diken ini siapa? Pendeta Dari Kristen?
Vincent turun. Iya, Paulus, silakan Paulus. Oh, Ya, maksudnya yang tadi tentang Paulus ya, Rasul Paulus itu, yang di jantung itu dia membahaskan tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi ya, itu ada perbedaan ya. Itu bisa bacanya selengkapnya dari pertama sampai akhir, bukan hanya singkat-singkat. Kalau singkat-singkat itu tidak mengerti, langsung dibahas itu dengan semuanya, bisa memahami itu semua. Kalau singkat-singkat itu orang tidak akan memahami dan orang tidak akan mengerti. Itu menyeluruh semuanya, baru bisa dipaham. Tentang Oke. Yesus Kristus itu dijelaskan benar, tidak ada yang salah. Oke. Boleh saya jawab, Bang? Boleh. Ya. Saya memberikan data kepada saudara ya. Bahwa ketika Bible, dalam hal ini kitab yang Anda anggap suci, kita tidak menemukan sedikit pun di dalam kitab saudara adanya validasi penulis daripada kitab saudara tersebut. Bahwasanya kitab saudara dituliskan pada zaman Yesus itu enggak ada. Tidak ada kemudian orang yang bisa menjelaskan, bapak-bapak gereja sekalipun, yang bisa menjelaskan bahwasanya kitabnya orang Kristen itu ditulis pada zaman Yesus sehingga penulisnya itu mendapatkan validasi dari Yesus untuk dikoreksi oleh Yesus. Ini salah, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Enggak. Data yang saya ambil tadi, kitab Lukas, Matius, Yohanes. Kitab-kitab ini termasuk Yohanes itu dituliskan jauh setelah Yesus itu terangkat ke langit. Jadi kita tidak bisa menjadikan buku ini sebagai acuan. Kenapa? Karena penulisnya pun kita tidak tahu siapa. Coba Anda baca di dalam Yohanes 21 nomor 24. Yesus. Artinya dari awal penulis Yohanes itu punya muatan, punya niat, sebagaimana tadi yang saya minta tunjukkan di Dinda Alif, bahwasanya di situ diterangkan di Yohanes 20 masih banyak lagi cerita-cerita yang tidak dimuat di sini katanya. Artinya penulis memang punya niatan untuk menggiring pembacanya untuk percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang bangkit setelah dibunuh dari alam kubur. Sayangnya cara-cara ini tidak diinginkan oleh pencipta langit dan bumi untuk diimani oleh mereka yang berakal sehat. Jadi tidak boleh, maka orang yang berakal tidak akan mau digiring oleh cerita yang dibangun di dalamnya untuk sampai kepada penyembahan kepada sosok yang keluar dari kubur. Sehingga saya, Bang Suma, sebagai pembina apologet Islam Indonesia, setelah mengkaji siang dan malam Bible ini, itu membuat satu kesimpulan bahwa dari hasil penyelidikan dari penulis kitab-kitab Kristen ini, itu Tuhan menitipkan pesan bahwa makar yang mereka buat dibalas oleh Tuhan dengan tindak tanduk daripada perbuatan mereka. Sehingga apa yang terjadi? Orang yang berakal bisa tahu bahwa meskipun disusun begitu rapi untuk mendoktrin orang menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, di dalamnya masih tersimpan pesan-pesan bahwa yang disalib itu bukanlah Yesus. Anda beriman sebagai seorang Kristen, sudah pasti Anda beriman kepada kitab saudara tanpa landasan akal. Itu sudah pasti. Kalau Anda menggunakan akal dalam menelaah Bible, Anda tidak akan mungkin menjadi Kristen. Tidak mungkin. Karena coba salah satunya saya kasih contoh. Di dalam Yohanes 13 nomor 33. Apa yang dikatakan di sana? Hai anak-anakku, hanya sesaat, dalam bahasa Yunani mikron, sesaat saja lagi aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku.
Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Kamu tidak akan pergi kemana aku pergi. Kamu tidak akan datang kemana aku pergi. Kalau aku yang pergi ke alam kubur, maka kamu akan pergi ke kuburan. Tetapi karena aku tidak pergi di kubur, aku ke langit, kamu tidak akan pergi ke sana. Buktinya, hari Minggu pagi, kemana murid-murid Yesus? Ke kubur. Yesus mengatakan sesaat lagi, tinggal sesaat lagi aku pergi. Dan kamu tidak akan pergi kemana aku pergi. Aku pergi di kubur, kamu pergi di kubur, berarti gugur. Tapi karena aku langsung terangkat ke langit, kamu tidak akan pergi ke situ. Itu baru betul. Coba Anda baca Lukas 24 atau Yohanes 18. Coba Anda buka di situ. Atau Yohanes 20. Hari Minggu, murid-muridnya kemudian datang ke kuburan. Atau Anda baca Lukas 24 nomor 9, nomor 11-nya. Petrus pergi di kuburan. Di mana aku pergi, kamu tidak akan pergi. Kalau aku ke kuburan, kamu tidak akan pergi di kuburan. Tapi faktanya, Petrus dan yang lain pergi ke kuburan. Berarti yang dimaksud nasihat Yesus dalam Yohanes 13 nomor 13, itu bukan pergi ke kuburan, tetapi pergi ke surga, ke langit. Hai anak-anakku, hanya sesaat lagi saja aku akan bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin, mustahile kamu datang. Kalau aku pergi di kuburan, ke alam orang mati, di kubur, kamu pasti datang ke situ. Tapi sayangnya aku bukan ke situ, aku terangkat ke langit. Bolehkah muridnya ke langit? Enggak boleh. Bolehkah muridnya ke kuburan? Boleh. Berarti yang dimaksud Yesus itu adalah terangkat ke langit. Itu dalil, Bung. Kalau Anda menggunakan akal, pasti Anda sampai ke sana. Gantian. Silakan. Oke. Ya. Coba. Kau bilang bahwa kitab Kristen itu ngarang-ngarang. Tapi ada satu kutipan narasimu yang kukutip bahwa yang bangkit dari kubur itu adalah hantu. Iya. Iya, betul. Yesus yang bangkit dari kubur itu adalah hantu. Menurutmu ini ya, menurut Juma ini kan? Menurut Yesus. Jangan, menurutmu lah ini. Harus. Jangan gitu. Saya berbicara berdasarkan data. Enggak. Gini. Loh, nggak bisa. Anggaplah dulu, sebentar. Anggaplah dulu, kita bilanglah dulu bisa hantu, bisa nggak hantu. Muridnya yang mengatakan Sekarang hantu, bukan aku. Ya, kaunya. Muridnya. Lukas 24 nomor 37. Mereka ketakutan, mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Iya, jadi aku kan mengira melihat hantu. Tunggu sebentar. Oke. Iya, siapa yang mengira melihat hantu? Saya atau muridnya? Muridnya mengira dia. Begitu. Oke. Gitu dong. Aku akan menjawabmu dengan tegas loh, Juma. Adanya aja jawaban kita. Saya mandi data, Tanggung Bang. jawab. Silakan. Iya. Anggaplah dulu pernyataan ini kita validasi benar atau tidak itu hantu. Ya kan? Ya. Jadi apakah ciri-ciri hantu gimana rupanya? Ciri-ciri hantu. Ya tanya muridnya, karena muridnya mengatakan dia adalah hantu, bukan aku. Sebentar Cuma, apakah hantu punya tubuh? Punya. Ada tubuhnya. Di mana tubuh hantu? Biar ku salam dulu hantu itu. 1 Yohanes 4 nomor 1. Udah. Oke. Loh, gimana sih? Ada dikasih data kok. Apa? Sekarang gini. Apakah saya kasih hantu kamu data. makan Juma? Apakah hantu makan ikan goreng? Hantu makan ikan goreng. Kalau bisa? Sabar dulu. Adakah hantu Sabar makan dulu. ikan goreng biar ku traktir? Sabar dulu. Anda bertanya, saya jawab. Oke. Orang, kalau kau tanya kepada saya, Yohanes 6 nomor 70, Yesus, sabar dulu. Yesus berkata, tunggu dulu, sabar. Tenangkan roh jahatmu, dengarkan. Yesus berkata,
Atau Anda turun? Kalau Anda nggak mau tenang, Anda turun. Saya mau berdiskusi dengan orang yang punya intelektual, bukan orang yang melawak-lawak. Yesus berkata dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Siapa yang iblis di situ? Yudas. Yudas bisa makan nggak? Bisa. Iblis bisa makan. Kau paham tak itu maksudnya? Yang kedua, sabar. Sabar. Di dalam Matius 16 nomor 21, 22, 23. Enyala iblis, engkau adalah batu sandungan untukku. Siapa yang disebut iblis di situ oleh Yesus? Petrus. Pertanyaan saya, Petrus bisa makan? Jadi nggak usah kau mencobai saya dengan data-data seperti itu. Itu pelajaran anak TK dalam pelajaran saya. Oke, lanjut. Oke. Jadi kan yang bangkit dari kubur itu dia makan ikan goreng loh. Apakah Iya. hantu? Tadi Petrus disebut setan. Iya. Petrus itu nggak bangkit dari kubur. Lah, justru itu yang lebih parah. Yang tidak Iya, bangkit benar, dari benar. kubur aja disebut iblis. Apalagi yang keluar dari kubur, Cak Ayu. Lucu ente ini. Sekarang kan kau bilang tadi kan hantu. Jadi kan Murid hantu- Yesus yang mengatakan Yesus hantu bukan aku. terlucu banget. Gini loh, gini. Karena kan adakah hantu yang makan ikan goreng? Lah, adakah setan kemudian bisa makan ikan goreng? Petrus disebut setan. Yudas disebut setan. Loh, gimana sih? Artinya gini loh. Apa orang ini? Sekarang di Lucu. mana cuma ada hantu Bentar. Di mana ada hantu makan ikan goreng biar ku traktir dia? Oke, sekarang kalau Anda berbicara hal seperti itu, pertanyaan yang Anda lontarkan kepada saya, boleh tidak orang yang kerasukan setan makan pecah beling? Kutanya dulu kau. Kalau akan ikan goreng itu kecil, pecah beling dulu. Kalau orang kerasukan setan, kerasukan kemudian roh jahat, boleh nggak orang itu makan pecah beling? Kutanya dulu kau. Boleh nggak? Jidatmu, jantungmu goyang, pindah ke kiri. Pindah ke kanan lagi. Jantungmu pindah ke kanan. Oke. Hah? Kutanya dulu kau. Kalau ada orang kerasukan setan, boleh nggak dia makan pecah beling? Kutanya dulu kau. Yang makan pecah beling itu manusia. Yang di dalamnya apa? Badannya. Yang di dalamnya apa? Di dalam yang makan itu begini cuma. Yang makan adalah makhluk hidup. Sama. Yang makan Makhluk ikan hidup. goreng itu Yudas. Yang di dalamnya adalah setan. Puas kau? Sebentar. Puas. Kita berbicara Yesus yang bangun dari kubur itu. Iya, yang kubur. bangun dari kubur itu saya simpulkan sama dengan Yudas, tapi di dalamnya adalah iblis yang mengaku Yesus. Sebentar. Sampai sini paham? Jadi apa? Apa? Adakah hantu? Adakah? Hantu bisa apa? Apa? Berbuat seperti itu makan ikan goreng? Ya Allah ya Karim, orang yang tidak keluar dari kubur aja bisa makan pecah beling, bisa makan paku kalau dia kerasukan roh jahat. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Kau itu melakukan gantian. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Mengobrak-abrik jantung pertahanan kalian. Itu betul. Kau fitnah. Apa yang kupitnah? Kau menfitnah. Apa yang kupitnah? Oh, nggak bisa. Sekarang kalau Anda mengatakan saya memfitnah, ini kuncinya. Kau boleh laporkan saya. Kau memfitnah. Kau boleh laporkan saya. Yang penting kau bisa membuktikan kebenarannya. Yesus berkata, apabila penyesat itu datang, dia akan memakai namaku dan berkata, akulah itu sosok yang datang kepada murid Yesus, yang mengaku dan memakai nama Yesus dan berkata akulah dia, yaitu di dalam Yohanes 18 nomor 5. Itu adalah oknum yang mengaku Yesus. Kalau Anda mengatakan itu Yesus palsu, tolong tunjukkan di mana ada Yesus palsu. Kalau Anda mengatakan itu asli, tolong tunjukkan di mana Yesus palsu yang berkata akulah Yesus. Akulah dia. Tidak ada Yesus palsu. Berarti Yesus bohong. Berarti Yesus bohong.
Tidak ada Yesus Berarti palsu. Yesus bohong. Inilah kamu, Jadi, inilah kamu, inilah kamu. Kamu yang memfitnah Yesus. fitnah agama Kamu orang. yang memfitnah Yesus. Bukan aku yang memfitnah Jangan agamamu. fitnah Kamu Tuhan yang orang. memfitnah Yesus. Yesus berkata, Lukas 21, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Matius 24 Nggak nomor ngerti 4. kau itu Juma. Waspadalah, diam. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Penyesatnya mengaku Mesias. Penyesatnya Oke. mengaku akulah dia. Oke. Berarti Yesus mengatakan ada Yesus palsu. Matius 24 nomor 24. Sebab Mesias palsu akan datang melakukan banyak tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Kau ingin memfitnah Yesus dengan mengatakan Yesus tidak pernah berkata ada Yesus palsu? Tuh, telan tuh dalilnya. Gantian. Mampus. Lantas bagaimana kau melakukan tuduhan bahwa yang berbicara dengan murid-murid itu yang di tangannya dicolok oleh Thomas pembuktian itu kau bilang Tuhan tuh. Saya buktikan. Apa? Yesus berkata Mesias palsu Jangan kau datang ambil, kepada kamu. itu pendapatmu. Dengar Opinimu dulu. itu, pendapatmu Dengar itu. dulu. Mesias palsu datang kepada kamu. Betul? Betul nggak? Datang kepada siapa? Kepada kamu. Kamu siapa? Hah? Kamu bom-bom atau kamu murid Yesus? Ayo, kenapa kau diam? Kenapa kau diam? Kau ngomong. Mesias palsunya datang kepada kamu. Kamu siapa? Fitnah Juma, kau fitnah Tuhan kami. Hei, saudara, kamu di situ siapa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu itu siapa? Kamu di situ siapa? Nggak bisa kau gunakan Nggak ayat bisa. itu, kau Nggak tuduh bisa. yang bangkit dan Nggak bisa. boleh. Nggak Kau bisa. jangan Nggak boleh. Hei, sekarang kau jawab, kamu di situ siapa? menyimpulkan Penyesat kitab itu orang. datang kepada murid Yesus dan mengaku, akulah Yesus. Kutanya dulu kau. Itu bohong ucapan Yesus atau itu karangan Suma? Loh. Bicara kau. Kenapa kau diam? Kenapa di mute? Sekarang kau jawab. Benarkah Yesus berkata akan datang Mesias palsu kepada muridnya? Subhanallah, barakallahu fikum. Sekarang kau jawab. Benarkah Yesus berkata akan datang Mesias palsu kepada muridnya? Bahkan bisa menyesatkan Betul. muridnya. Betul kan? Nah, Bukan terus- kepada muridnya, bukan ada kepada Mesias palsu, akan datang Mesias palsu. akan Sekarang aku datang tanya Mesias kau. palsu kepada Kenapa? siapa? Akan datang Mesias palsu kepada siapa? Mute, pengecut. Akan datang Mesias palsu kepada siapa? Sakit hati kau kan? Aduh. Udah. Sakit hati Jadi, kau kan? Juma, Karena udah kebenaran dapat semakin Juma. nyata Koinmu udah bahwa yang kau 2.300 sembah itu sekian. adalah Yesus Ganti- palsu. Sakit hati lo. Sama Kores dulu, biar Kores dapat dulu dengan siapa? Dengan Sakit si hati Hendy. lu. Hendy Sakit naik Kondi, hati lu, kayak Henry. saudara. Sakit hati lu, saudara. Karena semakin hari Bukan. semakin Nggak nyata boleh bahwa memfitnah kamu agama orang adalah lu juga. penyembah Yesus palsu. Sakit hati lu. Jangan melakukan fitnah terhadap Saya Tuhan tidak orang. memfitnah, bantah data saya. Itu kitabmu yang mengatakan itu, bukan saya. Kitabmu yang mengatakan Mesias palsu akan datang kepada murid Yesus, Nggak boleh, mengaku Yesus, Jangan kau mengaku bilang Mesias. Tuhan orang adalah setan. Lah, itu pengakuan Yesus kok. Itu pengakuan Yesus. Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kau pembuat kejahatan. Kau pembuat kejahatan. Kenapa Yesus mengatakan kau pembuat kejahatan? Karena ketika anakmu lahir, ketika keturunanmu lahir, tetanggamu lahir, kau ajarkan mereka menyembah Yesus palsu. Makanya kau disebut pelaku kejahatan. Paham sampai sini? Juma, Paham? gini kawan. Paham? Kau boleh bilang Tuhanmu adalah Allah yang benar, tetapi jangan kau bilang Tuhan orang adalah iblis. Salah. kau nggak boleh Sekarang kayak gitu. Yesusnya mengatakan apa? Waspadalah Jangan kepada kau bilang penyesat yang datang Jangan kepadamu kau bilang Tuhan orang dengan iblis. memakai namaku Ngerti nggak maksudku? dan berkata akulah dia.
Siapa yang datang kepada murid Yesus mengaku akulah dia, mengaku akulah Yesus, itu siapa? Penyesat kan? Betul? Kau nggak boleh orang lain Kenapa adalah kau batasi saya? Kenapa kau saya orang yang berbicara. tuduhan. Al-Quran saya mengatakan kalian penyembah setan. Wa iya dauna illa syaitanam marida. Itu Al-Quran saya. Al-Quran surah An-Nisa ayat 171 yang 117 yang mengatakan kalian adalah penyembah setan. Kenapa saya harus takut? Itu Al-Quran saya. Iya dauna min dunihi illa inatha wa iya dauna illa syaitanam marida. Itu sembahanmu. Kamu apa? Boleh saya jawab? Al-Quran saya mengatakan itu. Dan Yesus mengatakan kepada Bani Israel, muridnya, bukan kepada Kristen. Waspadalah kepada setan yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Setan loh yang datang. Itu, maaf ya. Kenapa kau ketawa? Itu dalil di kitabmu. Jadi murid-murid Yesus waspada kepada Yesus yang keluar dari kubur. Hanya kamu karena kau Kristen, kamu percaya kepada makhluk yang keluar dari kubur itu. Kau boleh bilang Tuhanmu yang benar. Al-Quran saya mengatakan itu. Kenapa kau paksa saya? Saya orang yang berkata berdasarkan firman Tuhan dan berdasarkan Bible. Firman Tuhannya Al-Quran dan Bibelnya adalah surat kabar yang kau imani sebagai kitab suci. Ya boleh saya bicara? Boleh, silakan. Saatnya kau bicara. Kalau mau bahas tentang kitab kita, bahas itu dari pertama. Silakan Anda bahas tadi pertama. Silakan. Yohanes itu bahas itu dari pertama. Oke, silakan. Oke, berarti kita harus bahas mulai dari Yesus. Kenapa mereka berkata Yesus itu adalah hantu? Pertama, mereka memang berkata Yesus adalah hantu. Tapi saat mereka mencolok tangan di Yesus punya tangan, mereka rasa itu manusia. Oke, itu kamu saudara dapat cerita di mana itu? Baca di Alkitab. Di mana tertulis? Ada tertulis. Nah, itulah susahnya. Kamu nggak paham Bible. Itu tertulis di Lukas 24 nomor 37. Iya, yang kamu ada baca itu hanya singkat-singkat. Nah, sekarang kau baca fullnya di mana? Di mana kemudian Yesus menceritakan kalau penyesat itu bernama selain daripada Yesus. Di mana Yesus berkata penyesat itu tidak memakai namanya? Akan datang di zaman akhir. Jadi, zaman akhir nenekmu kiper. Bagaimana zaman akhir? Yesus mengatakan akan datang kepada kamu. Saudara. Nanti akan datang Mesias palsu di zaman akhir. Mati bija. Saatnya sudah dekat. Mama Lukas 21. Saudara boleh kau baca Lukas 21? Saudara boleh kau baca Lukas 21 nomor 8? Anda yang baca, saya diam. Saya tidak pegang. Kamu kalau tidak punya senjata kenapa ikut perang? Matilah kau. Saya biar tidak pegang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kamu ini gimana kawan? Kamu nggak bawa Bible, kamu nggak tahu Bible, tapi kau menentang isi Bible. Gimana ceritanya? Hanya dengan modal, kamu harus baca dari nomor 1. Kamu harus baca seluruhan. Kamu jangan ragukan keilmuan saya tentang Biblemu. Saya Muslim yang diperintah oleh Al-Quran. Ikra. Itu salah dari berbicara tuh dari. Karena itu bertentangan dengan imanmu. Karena imanmu bertentangan dengan Yesus, anak Maria. Karena imanmu bertentangan dengan kitabmu. Maka ketika kitabmu saya uraikan, kau mengatakan itu salah. Kamu yang betul. Imanku tetap bertahan. Imanku yang selalu. Imanmu itu yang bertentangan dengan Yesus, kawan. Tidak. Sekarang kalau Anda mengatakan tidak, Yesus meminta muridnya waspada. Murid yang mana yang diminta oleh Yesus waspada? Kristen atau Yahudi? Yesus berkata begitu buat di zaman akhir. Karena zaman akhir itu akan datang Mesias palsu. Bukan di zaman itu. Di mana Yesus berkata zaman akhir akan datang Mesias palsu? Ada tertulis. Di mana? Ada ayat-ayatnya di Bible. Nanti buka sendiri, lihat di Matius. Kalau yang hancur mah. Memang Yesus mengatakan zaman akhir
Kenapa Yesus zaman akhir katakan akan datang Mesias palsu? Karena dari awal Mesiasnya bertelur, punya keturunan. La haula wala quwata illa billah. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Hari terakhir muncul orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan. Karena dari hari awal pertama sudah ada penyesat itu. Kucluk. Karena dari awal sudah ada penyesatnya. Makanya banyak orang yang disesatkan sampai akhir zaman. Subhanallah. Ya Allah, berilah hamba-Mu kekuatan untuk menghadapi saudara-saudaraku yang bebal ini. Amin. Susah kali saudaraku ini. Saya tidak ada menghina. Saya tidak ada memfitnah. Saya meluruskan ucapan Yesus. Jangan merasa kalian itu pengikutnya dulu. Tunggu dulu. Dudukkan Yesus dulu pada BAP. Pada keadaan yang ada. Dudukkan Yesus pada pada keadaan yang ada. Saksi juga bukan. Lu berasa lu yang dinasihati sama Yesus. Pingin cubit pipinya. Gemes deh. Yesus sedang berbicara dengan orang-orang Yahudi. Para kang, bukan dengan kalian. Yesus berbicara dengan muridnya. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Kenapa yang itu yang menyacak kalau dia di situ kamu duduk? Bukan, saudaraku Kristen bukan. Kalian nanti menjadi Kristen setelah masuk Belanda dan Portugis. Cobalah kita dudukkan cerita itu pada porsinya. Jangan kita merasa kita yang duduk di situ di hadapan Yesus sambil ngopi. Bukan kita, bukan ente. Cobalah saudaraku, jujurlah, jujur. Jangan memaksakan keadaan. Iman tanpa ilmu itu buta. Ayolah pakai akal. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu kemudian ambil sarung, ambil selimut, masuk kamar, kunci dari dalam. Diketuk sama ibu. Paulus, open the door please. Anybody home? Hey, Paulus. Jangan Kenapa kau nak? Aku takut. Kenapa? Aku baca Bible. Kenapa kau takut kau baca Bible? Yesus berkata waspadalah kepada penyesatmu. Koplak. Itu ucapan Yesus kepada muridnya. Aku lempar juga kau nanti pakai sagu ya. Itu perkataan Yesus kepada muridnya, bukan kepada kamu. Blokok. Buka pintunya, buka. Ini ucapan Yesus ini nak. Ini untuk orang-orang pada zamannya. Kenapa kau lebay kali pakai gemetaran, pakai takut? Enggak mah, ini kan tertulis di kitab kita. Tapi itu bukan kamu. Itu cerita masa itu. Di mana penyesatnya datang kepada muridnya dan mengaku, akulah Mesias, akulah Yesus. Baca nak, baca. Pakai akal, baca. Jangan kepedean. Jangan GR. Coba baca pakai akal. Baca pakai akal. Oke, baca pakai akal. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? Semua. Kamu itu semua. Menyeluruh. Kamu pakai akal atau pakai anusmu? Kamu itu semua. Apa? Semua siapa? Tensiku naik teman-teman. Kamu di situ siapa? Kau ngajak aku tadi pakai akal. Sekarang kau bicara pakai anusmu. Hai, tensiku naik. Ini bukan kata pakai anus. Sudahlah bang. Kau panggil pendetamu ke sini, lulusan neraka. Kau suruh gantikan kau di sini biar dia duduk diskusi dengan saya. Panggil pendetamu lulusan neraka yang paling tinggi, kemudian caranya menyesatkan. Suruh ke sini. Jangan setengah-setengah. Kau panggil pendetamu lulusan neraka tertinggi. Mari kita pakai akal. Kau baca itu pakai akal, oke?
Murid-murid bertanya kepada Yesus, kapankah saat itu akan tiba wahai guru? Guru menjawab, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Ini orang-orang cupu tak berakal ditanya, siapa kamu di situ? Semuanya. Termasuk Bom-Bom enggak? Iya. Termasuk Edis? Iya. Oh, jadi Bom-Bom dan Edis juga diminta oleh Yesus waspada kepada penyesat? Iya. Kepada aku juga? Iya. Bahlul, kau dekat sini kulempar pakai tutup panci, tahu kau? Bodoh itu jangan diborong. Bodoh itu jangan dipamer. Sesat itu jangan dipublish, tuyul. Simpan di lemari, jangan kau ungkap di sini. Lukas 21 nomor 8 itu Yesus sedang berbicara kepada orang yang sedang bertanya kepadanya. Bukan kepada kalian, Cak Kangkung. Dinda Alif. Monitor Gurunda. Alif. Tolong ke apotik sebentar deh, beli Kombantrin. Belikan saudara kita yang tadi kayaknya tensinya naik. Bang Gores. Kamu teh. Tapi belakangan memang ya modelnya begini-begini semua sisaan. Allah. Al-Quran saya tidak mungkin keliru. Al-Quran saya nggak mungkin keliru. Dan saya akan tetap mempertahankan apa yang dinarasikan Al-Quranku. Dan ternyata Bibelmu pun menarasikan hal yang sama. Mungkin mana? Waspadalah kepada penyesat. Iyadu'una illa min dunihi illa inatha. Yang menyembah penyesat, menyembah setan yang durhaka. Itu kata Quran. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Hari ini separuh dari penduduk bumi menyembah makhluk yang mengaku Kristus Mesias. Ayo gugurkan kebenaran Al-Quran ini. Susah kan? Susah, ayo. Makanya kalian disebut kafir. Apa kafir itu? Menutup diri. Menutup diri dari mana? Dari kebenaran. Mentang-mentang yang mengucapkan itu Suma. Mentang-mentang yang mengatakan kebenaran itu umat Islam. Mentang-mentang yang mengucapkan dan menyampaikan kebenaran itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Mentang-mentang yang menyampaikan kebenaran itu adalah bukan dari Kristen. Maka kalian tolak, kalian nutup diri. Apa yang itu bohong? Bukan penutup. Jadi? Kafir itu apa? Kafir itu orang yang tidak beragama. Coba Anda baca di Matius 5 tuh. Yang disebut kafir di situ itu terjemahan yang keliru. Di situ kata bodoh, harusnya jahil, diterjemahkan kafir. Raka dalam bahasa Yunani itu kan bukan kafir namanya. Bahasa Yunaninya raka di situ. Itu raka artinya bodoh atau bahlul. Ngaco lu. Kembali. Yesus meminta Bani Israel muridnya waspada kepada siapa? Jawab. Waspada sama nabi palsu yang datang setelah dia. Bagus. Tanda-tanda nabi palsu bisa kamu lihat dari buahnya. Apa buahnya? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu di mana? Di Islam atau di Kristen? Maksudnya siapa yang begitu? Kok siapa? Nabi palsunya datang setelah Yesus. Kata Yesus Matius 7:15, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar Yahudi tapi mereka adalah Roma. Aku tahu tujuan kamu itu. Kau baca dalilmu, buka sekarang. Buka Matius 7 nomor 15. Di situ ada Roma enggak? Di situ ada Yahudi enggak? Coba. Baca. Murid diberi nasihat agar mereka waspada kepada nabi palsu yang datang menyamar Yahudi. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Saya tanya dulu kau. Lambang serigala itu dipakai oleh siapa? Yang tahu ketik di bawah.
Roma. Serigala itu, Roma bukan? Roma. Kalau domba lambang untuk siapa? Israel. Israel. Waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Padahal dia bukan Yahudi, dia adalah Romawi. Baca Kisah Para Rasul 20 berapa itu? 21 nomor 28. Ada yang ingat? Di situ Paulus mengaku kalau dia kelahiran Roma. Filipi 3 nomor 5 Gurunda. Ya, dia mengatakan kalau itu dia mengatakan Parisi, Benyamin. Ini kelahirannya dia katakan terkait dengan kelahiranku. Itu coba aku lupa teman-teman. Kisah Para Rasul berapa? Hei, dia lahir sebagai orang Roma. Ada yang ingat? Mengaku sebagai bangsa Kelahirannya Romawi. sebagai orang Kisah Romawi, 22 bukan? Kisah 2225 coba. Coba. Saya kok jadi lupa teman-teman. Yang intinya kalau nggak keliru saya nomor 28. Ya, sampai 28 29. Kok jadi lupa saya. Kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal. Itu berapa Ya. itu? Kisah 22. Nomor 28. Bang Suma. Bang Suma. Salah sedikit nggak apa-apa. Oke, jadi begitu teman-teman. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti Yahudi padahal mereka adalah Romawi. Salah saya. Kisah Para Rasul 22 nomor 28 ternyata. Ini gara-gara Bang Handi nih. Disuruh pergi ke apotek. Gimana dong? Makanya saudara-saudaraku, kalau Anda tidak percaya bahwa nabi palsu itu ngaku serigala, ngaku domba, tengok suratnya. Dia menulis 13 buku. Dari tahun 50 dia menulis sampai tahun 65. Itu dia menulis surat. 65 terakhir dia ngarang cerita di suratnya. Kita lihat surat Korintus diutus ke Korintia, tengah selatan Yunani. Kemudian Filipi dikirim ke Yunani, Municipal Filipoi, Yunani. Kolose ditulis Frigia, utara di Ankara Turki. Antara Turki atau Ankara Turki? Antara Turki atau Ankara Turki, teman-teman. Kemudian Titus itu ditulis untuk orang yang ada di Antioquia, Turki. Efesus ditulis untuk para penyembah dewa Yunani yang ada di Artemis. Kemudian Tesalonika itu ditulis untuk orang yang bernama siapa itu ya? Silvanus, kalau nggak salah teman-teman. Kepada orang yang ada di Tesalonika, kota Yunani Utara. Timotius itu sebutan seorang anak angkat dia yang bisa kita baca di 1 Timotius 6 nomor 11, Anthroposteos, manusia Tuhan, itu dituliskan kemudian kepada seorang laki-laki, di mana anak laki-laki ini memiliki seorang ibu yang berdarah Yahudi bernama Oneke. Ayahnya sendiri adalah orang Yunani. Jadi Timotius ini dia ibunya orang Yahudi tetapi bapaknya orang Yunani. Itu surat ditulis oleh Paulus kepada anak angkatnya bernama Timotius. Roma itu ditulis untuk orang yang ada di bangsa Roma. Anda bisa lihat di Roma 1 nomor 7. Jadi Paulus ini ya Roma. Waspadalah kepada nabi palsu. Kok nabi? Iya, Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ada beberapa nabi di Turki, di Antioquia. Di antaranya adalah Saulus. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Padahal dia adalah serigala. Domba adalah Bani Yakub. Di mana tertulis? Yeremia 50 nomor berapa teman-teman? Nomor 27 ya. Nomor 27 ya atau nomor 17? Harus dicari guru dah. Coba. Sering-sering ini saya sampaikan.
Nomor 17, Dek. Israel adalah domba. C. Yeremia Dalam 20. Yeremia 50 nomor 17. Oh 50. Siap. Jadi yang disebut domba itu adalah Bani Yakub, Bani Israel. Nah sekarang yang nyamar seperti Bani Israel siapa? Islam atau Oten? Berat, memang berat. Oke, silakan diambil alih teman-teman sekalian. Siap, Guru dah. Terima kasih. Tadi sudah ada yang jalan ke apotik. Ternyata yang jaga apotiknya nyimak diskusi. Katanya diskusi dosisnya nggak ada buat Oten yang tadi. Belikan aja Tiodan. Ada yang tahu Tiodan atau Rundup? Itu obat itu. Ya, silakan dilanjut. Oten yang mau naik. Masya Allah, mantap. Susah Oten untuk ngelawan karena data aja nggak punya. Ada di dalam Bible, ada, baca aja katanya. Gitu kan. Baca pakai akal. Ayo mari kita pakai akal. Kita kirim pakai akal. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu di sini siapa? Semua. Aduh, dompala Kardoba. Mananya teman-temanku ini. Ya, host, mungkin teman-teman Kristen yang masih mau berdiskusi, mau menambah ilmu, silakan naik. Atau uji nyali juga boleh lah. Sesenio, monitor. Ya, Tanujaya, monitor. Noise. Cek Tanujaya, Jumatan apa mingguan? Oh, jatuh. Halo, Pak Junaidi. Ya, salam, selamat malam. Selamat malam. Mingguan ya, Pak ya? Ya, saya mingguan. Saya Kristen, Bang. Kristen. 3 berarti ya? Nah, 3 apa, Bang? 3 dalam 1, Bang. 4. Elohim Yahweh. Ya, itu karena ketidakmengertian. Arif dibilang bakat. Iya. Ya ibaratkan satu wadah ada isi 3 kan gitu. Ya, tapi dia satu hakikat kan di situ. Ya, memang banyak orang tidak mengerti, tapi saya memahaminya ketidakmengertian orang-orang yang tidak percaya kan di situ. 3 pribadi, 1 keluarga kalau menurut Loga. Ya, salah itu Pak Ustadz Arif. 3 pribadi, 1 hakikat. Di situ dia Pak Ustadz kalau kita bicara tentang Tritunggal itu. Pak Ustadz ini gimana sih? Sudah sering diskusi kok masih nggak ngerti-ngerti. Nah iya, 3 pribadi 1 hakikat kan Anda bilang. Iya. Nah, pribadinya ada 3, hakikatnya adalah Tuhan kan gitu. Iya, hakikatnya itu adalah Allah itu tadi yang Nah, ibaratkan di sini kita di Komal ini semua ada berapa pribadi ini, hakikatnya 1. Iya, dalam arti begitulah uniknya Tuhan saya. Dia berarti benar ada 3. Ya kan dia memiliki 3 pribadi, 1 hakikat. Nah iya, pribadinya ada 3. Ibaratkan di Komal ini nih, ini total berapa nih? 9 ya. Ada 9 pribadi di sini.
Enggak, Tapi hakikatnya satu, siapa? Manusia. Nah, ini kalau Anda Tuhan, Tuhannya ada 3 pribadinya, hakikatnya satu. Apa itu Tuhan? Gitu. ya, apakah kita yang 9 ini bisa dalam waktu yang bersama di tempat yang berbeda? Kan tidak bisa. Tetapi Nah, yang ini 3 kita di tempat yang pribadi, berbeda masing-masing, gimana sih? iya, kan tidak bisa kita. Kita hanya satu komal di sini seperti ibarat